Sales dan target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di sini saya mau kasih tahu kalian materi baru lagi, yaitu mengenai sales dan target. Ya, banyak sekali orang-orang yang menghindari profesi menjadi seorang sales karena mereka takut terbebani dengan yang namanya target. Ya, tapi tanpa mereka sadari sebenarnya semua orang yang ada di dunia ini profesinya itu adalah sales. Nanti akan saya jelaskan. Oke, nah jadi begini guys, yang namanya sales itu pasti tidak bisa lepas dari yang namanya target. Semua sales pasti ditarget. Jadi kalau misalnya ada orang yang nawarin pekerjaan kalian, ada lowongan sales nih, ada lowongan marketing, nih. Nah kalau misalnya kalian bertanya, target enggak tapi, nah itu pertanyaan yang nggak masuk akal. Yang namanya sales ya memang disuruh untuk berjualan, untuk promosi, pastinya akan ditarget. Nah tapi begini, banyak sekali orang-orang yang DM saya di Instagram @bangkit_, Mas, gimana sih cara mengatasi supaya kita itu bisa nggak terbebani sama target dan kita bisa mencapai target penjualan. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa sales adalah profesi yang tidak ada matinya, dan sales adalah profesi yang penghasilannya itu bisa tanpa batas. Oke, dalam dunia sales, apabila kalian seorang sales, entah itu sales kelilingan, sales apapun itu, sales yang bergabung di perusahaan, kuncinya kalau kita ingin mendapatkan untung yang banyak, uang yang banyak, caranya gampang. Kita hanya perlu menjual lebih banyak produk. Sederhana. Ya, memang sederhana, tapi dalam prakteknya, dalam real life-nya itu nggak semudah ngomong, guys. Yang namanya mencapai sebuah target itu bukanlah perkara yang mudah. Nah, tapi begini, gimana caranya supaya kita itu nggak terbebani sama target? Nah, jadi gini, saya akan merubah mindset kalian guys. Jadi begini, orang itu berpikiran yang namanya sales itu door to door, datang ke warung, datang untuk menawarkan produk ke konsumen. Nah sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya gini, orang kerja di pabrik pun itu sebenarnya adalah seorang sales, adalah seorang penjual. Hanya saja yang ia jual adalah jasa. Misalnya seperti ini, waktu itu saya pernah bekerja di salah satu pabrik ya guys, pabrik produksi aksesoris mobil. Nah jadi begini, saya itu nggak ditarget guys. Kalau misalnya sekilas, wah enak kerja di order mobil, nggak ditarget, tapi sebenarnya ditarget. Dalam sehari saya harus bisa membuat 1000 piece aksesoris mobil tersebut guys, 1000 piece. Nah itu kan sebenarnya ditarget juga, berarti saya juga seorang sales waktu itu. Tapi yang saya jual adalah jasa saya, seperti itu. Nah sebenarnya pun bukan hanya pabrik, semua hal itu ada yang namanya target. Jadi kalian nggak usah bingung memikirkan target. Wah target bulan ini nggak kecapai nih, wah gimana saya supaya bisa mencapai target saya. Nah gini, saya pun begini. Saya misalnya begini guys, kalian misalnya masih bekerja sama orang lain, besok minggu depan saya gajian, besok bulan depan saya gajian, saya mau membeli sebuah sepeda motor. Misalnya saya mau membeli sebuah sepeda motor, dan gajian berikutnya saya mau membeli laptop. Nah itu kan juga sebuah target, seperti itu. Jadi yang ingin saya tegaskan di video ini, cara supaya kita itu nggak terbebani sama target, nggak pusing karena target, ya kita bersikap biasa aja. Karena sebenarnya keseharian kita pun juga sudah dikelilingi dengan target-target yang secara nggak sengaja kita buat sendiri gitu loh. Jadi kamu kerja di distributor rokok jadi sales, target kamu sehari misalnya target quantity 200 bungkus, ya udah jalani aja. Yang namanya target, sebagai seorang sales kewajiban kita adalah berupaya untuk mencapai target tersebut. Ya yang namanya upaya ya kadang berhasil kadang enggak. Keberhasilan sama kegagalan itu hal yang biasa. Ya mungkin semakin dewasa kita juga udah paham lah. Kalau misalnya melakukan sesuatu itu kalau gagal ya biasa, kita coba lagi, gagal coba lagi. Ya pilihannya cuma itu, terus mencoba, seperti itu guys. Nah tapi begini, kuncinya untuk mencapai sebuah target itu begini. Kalau misalnya versi saya, miliki alasan yang kuat kenapa saya harus mencapai target tersebut. Misalnya begini, saya pernah membuat sebuah video kopi, peluang usaha freelance kopi, untungnya ratusan sampai jutaan rupiah.
Dan itu bukan hanya sekedar omong kosong guys, itu adalah sesuatu yang sudah saya praktekkan dan saya share. Siapa tahu itu bisa bermanfaat, dan alhamdulillah banyak orang yang kasih feedback di Instagram saya. Katanya mereka bisa istilahnya berhasil membuat bisa menjual puluhan bahkan ratusan produk kopi per harinya. Ya, testimoni seperti itu terkadang membuat saya itu lebih semangat ya buat nge-share ilmu-ilmu seperti inilah, seperti itu. Karena mungkin tanpa saya sadari ada beberapa video saya yang bisa merubah seseorang, merubah mindset seseorang, dan membuat orang itu yang awalnya bingung mau usaha sampingan apa, terus bingung nggak punya pekerjaan, sekarang menjadi sales-sales yang sukses. Amin. Nah terus begini guys, untuk mencapai sebuah target kita harus memiliki alasan yang kuat. Waktu itu saya pernah buat video seperti ini. Saya satu renteng kopi itu untungnya Rp2.000 ya, Rp2.000, tapi itu nggak rata. Ada yang untungnya Rp500, ada yang untungnya Rp300, tapi saya punya sebuah produk kopi yang untungnya itu Rp2.000. Nah terus gini, saya pengen sehari gajian saya itu 100.000, berarti saya harus menjual 50 renteng. 2.000 kali 50, 100.000. Kalau misalnya saya kepengen dapat untung 500.000, saya harus menjual 500 renteng. Itu udah hukumnya seperti itu guys. Maaf, 500 renteng berarti untungnya 1 juta, 500 kali Rp2.000. Nah tapi begini, memiliki alasan yang kuat. Nanti kalau misalnya saya hari ini bisa menjual 500 renteng, saya dapat untung 1 juta rupiah, saya mau ngajakin cewek saya jalan-jalan. Saya ingin beliin dia misalnya sebuah boneka atau coklat. Bagi yang punya cewek guys, bagi yang punya cewek misalnya seperti itu. Nah misalnya lagi, saya harus target apapun yang terjadi, gimana pun caranya saya harus target supaya hutang saya bisa saya tutup, supaya saya dapat bunga putus seperti itu. Misalnya seperti itu ya guys. Jadi kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita harus bisa mencapai target tersebut. Itu adalah cara yang saya lakukan untuk mencapai sebuah target penjualan, target apapun itu. Saya selalu memiliki alasan yang kuat ya. Saat kita melakukan sesuatu dan kita memiliki tujuan dan alasan yang kuat, itu hasilnya pasti akan berbeda. Oke, jadi bagi kalian yang saat ini seorang sales yang dituntut untuk menjual produk lebih banyak, jangan khawatir, nggak usah pusing. Kalau misalnya kalian berhasil menjual produk lebih banyak, toh juga kalian sendiri yang menikmati hasilnya. Kalian akan digaji lebih banyak sama perusahaan apabila kalian seorang sales perusahaan. Dan bagi kalian yang seorang sales freelance atau sales mandiri, sales perseorangan, kalau misalnya kalian menjual lebih banyak produk, toh juga kalian sendiri yang mendapatkan untung lebih banyak. Nggak usah pusing masalah target. Oke guys? Oke, kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media yang kalian miliki, di-share ke teman-teman sales kalian supaya mereka nggak pusing masalah target dan mereka bisa mencapai target mereka. Oke, buat kalian, kira-kira bulan ini kalian sedang menargetkan untuk membeli apa? Coba tulis di kolom komentar video ini guys. Oke, makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.